Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Mas Kito. Oke, kali ini saya akan mereview motor saya pribadi yang dimodif sederhana, simple, namun ya kalian lihatlah gimana penilaiannya. Kalau menurut saya kan saya sendiri suka warna kuning stabilo. Cuman kalau di kamera bisa jadi hijau atau kuning ya. Tapi ini basicnya di kuning stabilo. Nah, ini R15 V2 tahun 2015. Oke, kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Velg masih standar, cuman saya repaint ke warna kuning stabilo. Pakai dasarnya aerosol punyanya Samurai. Untuk kodenya saya lupa. Kalau mau beli tinggal di tempat cat atau di toko aksesoris biasanya ada Samurai warna yellow fluorescent atau kuning stabilo. Nah, ini saya timpah langsung, nggak pakai remover, jadi black langsung saya timpah ke aerosol kuning stabilo. Kemudian terus saya amplas halus lagi buat di warna clear. Jadi clearnya saya pakai jenis PU atau poliuretan. Ini lumayan tebal di clearnya, makanya jadi kayak basah air gitu. Kemudian dari cakram masih punya original R15 V2. Terus dari kalipernya juga masih original, selangnya juga masih original, spakbor juga masih original. Cuman yang sudah saya ganti pakai upside down, jadi USD nya pakai copotan Minerva. Ini USD murah, diameternya kecil 41 mm, mirip dengan diameter shocknya punya R25 yang old. Saya segitiganya pakai punyanya Bison, segitu atas bawah pakai Bison, jadi bagian atas itu masih ada dudukan buat risernya, buat stang fatbar. Tapi kalau mau pakai R25 saya pernah nyoba bagian atasnya, jadi terlalu lebar, makanya shocknya bisa ngegasruk ke bodinya atau ke dashboard dari V2 nya ini. Makanya saya pakai Bison yang nggak terlalu lebar dan mepet banget di dashboard speedometer, seperti itu. Kemudian lari ke atas, ini masih original, cuman windshield doang. Windshield saya ganti ke yang jenong, cuman yang clear, jadi biar naruh platnya itu juga kelihatan, gak di depan tapi di belakang, jadi aman kalau misal ada razia, tetap kelihatan dari plat nomornya. Kemudian dari spionnya saya ganti pakai replika ZX10 R. Jadi ini waktu itu saya harga pas awal-awal, dia mungkin tokonya pas awal buka ya, jadi harganya 296.000, jadi di bawah 300. Kalau sekarang udah di atas 300 semua. Ya, ini kualitasnya ya lumayan bagus sih. Ini pernah saya review juga di video sebelumnya, bisa teman-teman cek. Kemudian dari stang saya pakai aftermarket juga, merek Ride It. Terus buat tabung rem sama handle kopling masih original, holder juga masih original. Terus apa lagi ya, oh ya, spion ini tadi lampu bisa aktif ya, kanan kiri, jadi spionnya ada 6, depan 4, belakang 2, jadi ini 2, yang bawah jadi 2, jadi double 2. Oke, kita lanjut ke belakang.
Oke, bagian belakang kita mulai dari yang bawah dulu. Jadi oh iya, yang bagian depan tadi lupa. Jadi bagian depan tadi pakai ban match seller ukuran 110 per 70. Jadi agak lebar dari yang original. Kalau original kan 90 per 80, saya pakai 110 per 70 merek match seller. Jadi saya beli, bukan baru sih, jadi saya beli copotan yang estimasinya masih tebal, jadi nyari yang lebih murah gitu. Terus saya pasang di R15 V2 dan terlihatnya juga agak lebar gitu, makanya saya pilih pakai 110. Saya waktu itu pengen pakai 120, cuman buat review-review dari orang lain itu katanya nggak enak, buat belok juga agak susah gitu katanya. Jadi idealnya paling mentok 110 per 70. Oke, lanjut ke belakang. Jadi dari bagian belakang ini saya pakai velg, ini bukan Virosi ya, saya pakai velg original Sapri. Itu copotannya original Sapri, cuman dari ukurannya sama kayak R15 V2, yaitu 3,5 in, tapi saya melihat dari bentuk palangnya ini kan mirip Virosi, jadi bentuk palangnya Y. Kemudian jadi dari palang Y ini menurut saya kalau pas jalan jadi kelihatan lebih padat gitu. Kemudian pakai ban merek Cina aja ini, Max Sport namanya. Jadi ukurannya 150 per 70 ring 17. Sama seperti bagian yang depan, saya cat awalnya hitam, saya cat jadi aerosol kuning stabilo juga. Itu sama yang ke depan, ditimpah view clear, jadi lebih kayak basah gitu kayak yang depan tadi. Cuman kalau waktu itu sebelum saya clear ini udah di repaint kuning stabilo, cuman sudah kotor duluan, jadi susah juga dibersihin. Mau saya repaint lagi timpah ke kuning stabilo, cuman catnya habis. Ya udahlah, langsung dicat clear aja gitu. Jadi toh jadi di jauhan juga nggak kelihatan banget hitam-hitamnya. Kemudian dari kaliper sama cakram masih sama, masih originalnya V2. Swing arm juga original V2, tapi bukan yang apa namanya, yang V1 ya. V1 kan dia lebih lebar, cuman bentuknya mirip kayak gini, arm endurance. Nah, jadi kayak punya di option, punya si siapa itu. Jadi endurance kan bahannya bukan aluminium seperti ini. Nah, dia bisa ditambah buat diperpanjang lagi. Cuman ini kemarin saya mau perpanjang di bengkelnya di Jogja, cuman katanya nggak bisa karena bahan aluminium bukan besi. Kalau yang endurance bisa diperpanjang 10 cm bisa. Jadi kayak punya si Mas Diandra yang IG-nya namanya di option, dia pakai endurance diperpanjang 10 cm, jadi kelihatan semok lagi. Dia dari jok sama ban itu tadi keluar bannya, jadi lebih elegan gitu tampilannya. Kemudian dari sistem knalpot saya pakai Austin Racing, ini Austin Racing Lingga. Jadi bukan original Austin Racing, cuman dia perbuatannya liar atau Purbalingga, jadi yang lebih murah dan nggak terlalu cempreng menurut saya sih. Nah, setelah selain saya ngambil dari suaranya, dari apa namanya, penampilannya, saya ngambil yang underbelly, jadi posisi di bawah. Nah, kekurangannya ini kalau masih pakai undercoil yang original, jadi leheran dari Austin Racing ini masih kelihatan, jadi kayak kurang pas gitu. Lebih bagus lagi kalau undercoilnya diganti yang variasi dan yang memanjang gitu, jadi menutup leheran dan yang terlihat ininya, silinsernya seperti itu. Ini saya beli second juga. Jadi kebanyakan di sini part second ya. Nah, ini bekasnya punyanya Yamaha Sapri, cuman keraknya leheran Yamaha Sapri sama leheran Yamaha R15 juga itu sama. Jadi lehernya itu enggak melengkung keluar kayak punya lehernya si Yamaha Fiction. Kalau Yamaha Fiction nanti bisa bikin leleh lubang di undercoilnya. Udah kebanyakan sih kayak gitu korban dari leheran Fiction. Kemudian dari footstep masih original, ada pernak-pernik sedikit.
Kemudian dari ini sengaja nggak saya lepas, cuman lepas lebih bagus, cuman rawan buat kena tilang gitu. Kalau dari atasnya masih original. Ini buat stiker body, keseluruhan stiker ini saya bikin sendiri pakai stiker polos, saya beli di online shop. Ini baru ini stikernya. Itu harganya per meternya murah sih, kalau nggak salah nggak nyampe 50.000. Nah, saya bikin sedemikian rupa biar nggak ada yang nyamain, saya pakai aksara Jawa ya di bodinya. Oke, jadi itu tadi part-part dari yang nempel di motor R15V2. Pernah ada yang nanya, Bang, berapa habisnya buat modif ini gitu. Jadi ya mungkin saya jawab lewat video ini. Saya sendiri istilahnya kalau ngemodif itu sambil jalan ya, jadi nggak memaksakan. Terus kalau yang mahal-mahal saya juga mikir-mikir, makanya saya nyari yang paling murah dari part-part second dan dari part baru, tapi nyari yang jualan tuh dapat murah atau enggak dapat pas lagi butuh duit gitu. Jadi makanya dapat hampir yang lebih murah. Oke, kita rinci satu-satu dari yang saya nempel ini, mulai dari partnya dulu ya, nggak sama biaya pemasangan atau biaya yang lainnya. Ini dari partnya terlebih dahulu. Mulai dari depan, mungkin dari shock upside down saya dulu beli dari Mas Valen, itu dari orang Bekasi. Dia motornya dulu Option dan pakai segitiga Bison dan upside down Minerva. Jadi ini sudah satu set dan dibikin PNP ke Yamaha R15V2. Jadi buat segitiganya atas bawah itu PNP, masuk ke Delta Box sama-sama All Fiction sama Yamaha R15V2 ini sama. Jadi tinggal plug and play. Ya waktu itu seharga 1.200.000-an. Ya 1.200.000 itu udah free ongkir dari Bekasi ke Serang. Motor dari Jogja. Seperti itu. Ini untuk review dari shocknya sudah saya bikin videonya juga di video sebelumnya. Cuman kalau kesimpulannya dari saya, ini dari tampilannya emang dapat, tapi kalau dari tingkat kenyamanan saya mendingan Yamaha Sabre. Jelas orang harganya jauh gitu. Nah, Yamaha Sabre sendiri second copotannya partnya itu kalau nggak salah di atas 3 juta dulu. Kalau sekarang mungkin 2.900.000, 2.800.000 sudah dapat, tapi diameternya emang lebih gede. Nah, kalau yang ini kan kecil tapi tampilan upside down gitu. Tapi kalau buat misal kayak sealnya atau minyaknya itu katanya pakai shocknya Air King katanya, ya bisa jadi empuk lagi. Cuman punya saya ini masih keras, jadi kalau di jalanan yang jelek gitu nggak enak, pegat, bisa gampang pegel. Tapi kalau di jalan yang halus, settingan set shock keras itu enak malah, jadi nggak goyang-goyang, stabil di jalan halus. Kemarin saya bawa mudik dari Serang, Banten, bawa ke Jogja, aman alhamdulillah. Kemudian dari spion atas ini pakai replika ZX10R. Saya beli di all shop harga 296.000, saya katakan tadi. Itu yang paling murah, cuman kalau sekarang harganya 320-an ke atas. Ini spion kanan kiri aktif. Kemudian ini kan bisa buat gede ya, kuat, bisa buat dudukan mounting dari action cam. Kemudian dari windshield saya pakai Genong, diukur kalau nggak salah harganya di bawah 100.000 kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi, nanti saya kalau salah koreksi ya, nanti saya tunjukin. Kemudian dari ini tadi handguard, stangnya handguard saya pasang di bagian tengah kanan doang. Ya aftermarket sih, murah 60-an ribu.
kanan kiri, cuman saya pasang bagian depannya aja, bagian kanannya saja. Kemudian buat stang itu harga second juga 150 dulu. Ini copotan dari Bison karena shock R15V2 shock R25 Bison sama USD Minerva ini ukurannya 41 mm, jadi sama semua. Kemudian saya tambahin dudukan buat HP ya di sini. Ini buat risernya stang Faber saya tutup pakai plat, terus saya buat dudukan HP, makanya jadi kayak kesannya lebih ke bawah gitu. Kemudian dari velg ke belakang, velg Sabre ini saya beli 450 dulu, udah sama ban. Jadi velg Yamaha Sabre saya beli second juga dari Mas siapa ya, Ale Modification. Ini copotan Sabre saya beli 450, sudah sama ban ukuran 130/70 waktu itu, dan bannya saya ganti, saya jual aku 100.000 jadi totalnya velgnya sendiri mungkin 350. Knalpot sendiri dia beli second juga, ukurannya beli second dari orang Balaraja Tangerang, dia jual butuh sih katanya, harga 320. Kemudian dari ban tadi depan itu pakai 110/70 merek Metzeler, saya beli second di Tangerang juga, Tangerang Kabupaten, itu ukuran 110/70 dengan harga dulu kalau nggak salah tuh murah 150 kalau nggak salah. Jadi ban copotan, cuman estimasinya masih tebal, kurang lebih 80%-an lah. Kalau yang belakang ini 150/70 merek Maxport, saya dapat dari yang udah terkenal sih di Facebook, itu namanya Bang Novel, dia orang Bekasi kalau nggak salah. Dia emang jualan bal, udah terkenal di pasaran ban Gambot. Saya beli 150/70 dengan harga 400.000, itu udah free ongkir. Kemudian stiker itu tadi di bawah 100.000, mungkin 45.000 dapat 1 meter, dapat satu bodi seperti ini. Tadi rantai sama gear sama itu masih original. Terus shock belakang juga masih original, belum saya ganti. Jadi mungkin total bisa teman-teman totalin sendiri, dapatnya segini. Itu di luar ongkos pasang. Ongkos pasang yang paling mahal tuh pemasangan di shock upside down, itu karena ngerubah as depan itu harus dirubah. Kalau as bawaan kurang panjang, makanya sama mekaniknya itu dilas gitu. Makanya saya nggak terlalu prefer ke las, cuman saya datang ke bengkelnya tuh dia katanya dilas, ya udah terlanjur, gimana lagi. Di sini sebenarnya di Jogja ada bengkel, mungkin saya bawa ke sana nanti buat bikin khusus as roda buat ini. Jadi shock upside down dari Minerva, segitiganya seperti Bison, jadi labelnya pakai lebar Bison, dan di tengahnya pakai as buat velg Yamaha R15V2. Jadi makanya dari ketiga itu digabungin susah banget dapatnya, saya dapatnya lupa ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Wah, mengenjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi modif kantong pelajar bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak terlalu marah, nggak terlalu mewah, nggak terlalu mahal, dan nggak terlalu hedon. Jadi simpel-simpel saja. Karena menurut saya bawaan dari 15V2 ini udah elegan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan dari ini. Kemudian bila ada yang ditanyakan di kolom komentar, terus jangan lupa di like, subscribe bila suka dengan video ini.
Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.